Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dengan saya Floribert Yosef pada pekan keempat masa Prapaskah hari Minggu tanggal 10 Maret tahun 2024. Manusia butuh ditegur dengan kemurkaan Allah. Saudari-saudara yang terkasih, kemurkaan Allah sering dipicu oleh kehidupan manusia yang najis. Kenasisan sama hal dengan kedosaan. Dosa itu berarti kita memiliki pikiran, hati, bahkan tindakan yang bertentangan, bahkan melawan kasih setia Allah. Kehidupan najis itu akan mengarahkan kita, menghantar kita pada kondisi yang jauh dari keselamatan. Bahkan hampir-hampir kita tidak diselamatkan atau bahkan tidak diselamatkan sama sekali. Kemurkaan Allah itu bagi kita seringkali menyakitkan. Namun kemurkaan Allah itu terjadi karena justru muncul dari rasa belas kasih Allah yang tak terbatas. Dan belas kasih Allah yang tak terbatas itu selalu membawa penyembuhan, membawa pertobatan. Kondisi ini menjadi suatu karakter sifat kealahan yang konsisten dan selalu kepedulian terhadap manusia sebagai ciptaannya. Allah yang menyembuhkan penyakit-penyakit rohani, karakter buruk kita, dan tabiat-tabiat kita sebagai pribadi yang perlu disembuhkan agar layak dan pantas untuk diselamatkan, siap untuk diselamatkan. Dan Allah yang menyembuhkan itu menunjukkan juga Allah yang berbelas kasih, Allah yang mempunyai kasih yang tak terbatas itu menjadi suatu karunia, dan bahkan berkat belas kasih Allah itu kita boleh dilayakkan dan menjadi manusia yang senantiasa dikuduskan kembali. Saudara-saudari, Allah yang menyembuhkan berarti menjadi suatu sifat Allah yang boleh meresapi segala tindak tanduk kita, terutama dalam pertobatan, masa-masa pertobatan. Seringkali kita menyakiti orang lain, namun kita tidak peduli dan meninggalkan orang yang kita sakiti itu supaya bisa sembuh. Sebetulnya kita ketika menyakiti hati orang lain, entah karena tabiat kita, karakter kita yang buruk, maka kita seharusnya bertanggung jawab untuk menyembuhkan sakit hati orang yang menjadi korban atas kelakuan karakter kita, tabiat kita yang buruk. Kita seringkali malas tahu dan dengan demikian kita dendam. Padahal kita boleh mendapatkan teguran, amarah yang menyembuhkan itu dalam diri pribadi kita, agar dengan demikian pula kita disembuhkan dan iman kita boleh bertumbuh kembali. Maka sebetulnya kalau kita mengalami seperti itu, jangan sekali-kali kita merasa diri dikasihi lebih, dipilih oleh Allah. Tidak. Bahkan kita bermegah, menyombongkan diri lebih baik daripada orang lain. Jika dengan demikian, justru sebaliknya, kita bukan membutuhkan teguran dan amarah kemurkaan Allah dan belas kasih Allah itu sendiri. Tidak. Kita justru tanpa sadar kita tidak membutuhkan Allah sebetulnya. Nah,
saudara-saudari, maka sekali lagi jangan bermegah atas iman dan proses pertobatan yang telah terjadi, karena semua itu dipicu karena bimbingan Roh Kudus yang akan menyiapkan diri kita untuk layak dan pantas untuk diselamatkan, diperbaharui, dikuduskan kembali. Manusia hanya memiliki kebebasan untuk menjawab ya atau tidak. Tujuan dari teguran dengan kemurkaan Allah itu adalah agar kita terlahir kembali menjadi manusia yang berpribadi yang baru, tanpa kesombongan, tanpa bermegah diri. Dan karena itu kita menjadi layak dan pantas untuk diselamatkan. Syaratnya sekali lagi menjawab ya untuk proses pengudusan dan pertobatan di dalam hidup kita, sehingga kita terus-menerus diperbarui oleh Allah dan layak menjadi murid-murid milik Allah sendiri. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.